Kisah dimulai pada suatu pagi menjelang siang di sebuah instalasi farmasi RSAPPA. Ayu dan Bayu berjalan bersama sembari mengobrol ke loket penebusan resep. Di depan loket, Ayu menyerahkan resep tersebut kepada asisten apoteker. Pagi Mbak, ini Mbak saya mau menebus resep ini. Pagi Bu, ini resepnya betul yang diberikan dokter? Iya kok Mbak, bener. Loh, gimana ya ini? Resepnya kok nggak jelas gini sih, dosisnya juga nggak jelas. Ini udah dijelasin belum ya Bu sebelumnya? Sepertinya udah sih Mbak. Gimana tadi penjelasannya ya Bu? Aduh, saya nggak terlalu ngedengerin tadi Mbak. Aduh Ibu gimana sih, kok nggak didengerin? Resepnya kurang jelas ini. Tadi nggak tanya-tanya juga ya Bu? Enggak Mbak. Makanya kalau dikasih penjelasan dokter itu didengerin, tanya-tanya ya Ibu. Bayu yang ikut mendengarkan dan melihat kejadian itu tidak terima dan kesal dengan pelayanan yang diberikan asisten apoteker. Loh, gimana sih Mbak? Kan yang apotekernya Mbak. Masa gitu aja nggak paham? Gak usah nyolot bisa nggak sih? Apa kayak gini standar pelayanan di tempat ini? Hah, parah banget. Dan mau digituin yuk. Kamu kan pasien yang berhak dapat pelayanan yang bagus. Ya nggak becus kerjanya ya Mbak ini. Masa ngelakuin tugasnya nggak bisa? Gini ya Mbak, saya itu pasien. Mana tahu saya begituan. Lagian kan itu tugasnya Mbak. Kenapa gitu aja nggak bisa sih Mbak? Saya nggak mau tahu ya Mbak. Pokoknya saya butuh obat ini segera. Kerja kok nggak bener sih Mbak? Maksudnya apa ya? Kerja saya nggak benar gitu. Anda sebagai pasien juga seharusnya tanya-tanya. Jangan cuma langsung dikasih terima aja. Repotin banget kalau kayak gini. Bikin bete aja. Lain kali tanya-tanya dulu. Bentar, saya tanyain dulu sama dokternya. Karena kurang jelasnya resep dan dosisnya, asisten apoteker menemui apoteker untuk bertanya. Bu, mau konsul. Ini dosisnya nggak sesuai sama obat, Bu. Boleh dicek lagi nggak ya, Bu? Iya, kok dosisnya beda sama sediaan obatnya? Tulisannya juga kurang jelas nih. Iya kan, Bu. Aku udah jelasin ke pasien tadi sama keluarganya. Malah marah-marah. Gimana coba? Kamu sudah tanya belum soal dosis sama pasiennya? Sudah, Bu. Tapi pasiennya sendiri nggak dengerin dan nggak tahu dosis lamanya. Ya udah, coba kamu tenangin keluarganya sama pasiennya dulu, sambil aku nanti teliti lagi obatnya sama dosisnya ya. Siap, Bu. Terima kasih. Iya. Asisten apoteker menemui kembali Ayu dan Bayu. Bu, sebentar ya. Tunggu dulu, lagi ditanyain sama apoteker kami. Nunggu lagi. Gimana sih? Bisa ngerja nggak sih kamu? Iya nih Mbaknya. Dari tadi tuh saya udah capek tau Mbak. Nunggu terus. Gini loh, Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau nggak mau sabar nunggu, ya udah cari apoteker lain aja. Ngapain di sini? Daripada di sini udah nggak jelas. Repotin lagi. Sabar. Mesti berapa kali kami sabar, Bu. Ngerepotin. Jaga ya omongan kamu ya. Kalau mau sakit terus nunggu, nih gimana? Apotekernya kerjanya lama, nggak becus. Kamu juga asisten apoteker, masa baca resep gitu aja nggak bisa? Apaan sih ini kerjanya nggak bener tau Mbak. Saya bikin komplain ya Mbak ke rumah sakit ini. Enak aja ngomong kayak gitu. Ibu ngomong kayak gitu ke saya. Ibu kalau mau salah obat, mau salah dosis, silakan aja. Kalau mau komplain silakan aja, Bu. Silakan. Di lain sisi, apoteker mendengar perdebatan asisten apoteker dengan Ayu dan Bayu. Dia pun menemui mereka. Ada apa, Bapak, Ibu? Maaf sebelumnya. Ini nih Bu, mbaknya dimintain resep obat, tapi tadi nggak tahu itu obat apa. Katanya ke dalam buat tanya ke apotekernya. Tapi kok balik ke sini harus nunggu lagi. Maaf sebelumnya, Bapak. Resep harus kami teliti terlebih dahulu karena akan berpengaruh terhadap pengobatan pasien yang mengonsumsinya. Ini juga sebagai tanggung jawab kami sebagai petugas apotek yang memberikan obat berdasarkan resep dokter. Mohon menunggu ya, Bapak, karena kami sedang sambungkan dengan dokter yang menangani pasien tersebut. Ya udah deh kalau gitu kita nunggu lagi. Yuk. Nggak bisa gitu dong. Ini kan udah agak siang. Kamu harus cepet-cepet minum obat nih biar nggak kesakitan. Kami akan usahakan secepatnya untuk dapat mengambil obat sesuai resep dokter, Bapak. Mohon izin,
Kami untuk menghubungi dokter bersahukan terlebih dahulu. Mohon bersabar dan menunggu ya, Bapak. Baik, Bu. Kemudian apoteker menghubungi dokter untuk berkonsultasi terkait resep tersebut. Tetapi setelah menelpon yang ketiga kali, dokter belum juga mengangkat teleponnya. Hingga pada telepon kelima, dokter mengangkat teleponnya. Dalam sambungan telepon. Halo, ya Bu Friska, ada apa ya? Saya sedang mengantar anak ke sekolah, nanti hubungi saya lagi ya. Sebentar saja, ada yang perlu saya tanyakan. Nanti ya Bu, saya masih sibuk nih, nanti lagi ya. Oh, maaf, izin Bu, sebentar saja. Ini ada obat untuk pasien yang perlu diambil di farmasi, sebentar saja. Kan biasanya tinggal ambil aja kan. Maaf, sebelumnya Ibu, kami kebingungan dengan resep dan dosis yang ditulis Ibu. Mohon izin menanyakan ke pasien sebentar, Bu. Kalau bingung, lihat aja riwayat pengambilan obat yang sebelumnya, kan nggak usah repot-repot. Ya, sebentar saja, Bu. Obat pasien atas nama Ibu Ayu, ini ada dosanya berbeda dengan sediaan obat yang tersedia di kami. Nah, ya udah nanti saya cek ke asisten saya lagi deh. Mama. Iya deh, sebentar ya, Dek. Sebentar. Tuh anak, nanti saya hubungi lagi ya terkait obatnya. Anak saya udah mau tampil pensi, soalnya. Bu, mohon untuk segera ya, Bu, karena pasien sudah menunggu. Iya. Apoteker kemudian menemui Ayu dan Bayu untuk menjelaskan kondisinya. Mohon maaf sebelumnya, Kak, apa boleh untuk menunggu sebentar ya? Dikarenakan memang kami masih mengkonfirmasi untuk nama obat dan dosisnya. Karena memang dilihat dari dosis obat yang ada di resep, itu berbeda dengan dosis sebelumnya. Dan kebetulan juga dokter sedang tidak ada di tempat, jadi agak sedikit susah untuk dihubungi. Gimana sih Mbak, benar-benar bikin kesel ah. Udah dari tadi loh, kami udah nunggu. Sabar terus. Lama-lama teman saya ini penyakitnya tambah parah, tau gak sih? Apa Ibu nggak bisa tuh membaca langsung hitung sendiri obatnya? Berapa sih dosis yang perlu diperluin buat kita gimana? Kalau begini kan kesannya Bapak Ibu nggak becus tuh dalam memberikan pelayanan. Maaf ya Pak, bukannya kami nggak becus dalam memberi pelayanan. Dari tadi kami sudah berusaha memberikan sebaik mungkin, tapi memang tidak sabar dan untuk masalah obat dan dosis bukan menjadi kewenangan kami, Bapak. Karena setiap dosis obat yang diberikan dokter kepada pasien berbeda-beda. Kalau kami sudah tahu dari tadi, ya kami nggak akan repot-repot, Bapak, buat menghubungi dokter. Jadi dimohon untuk sabar menunggu ya, Pak. Semuanya kan ada prosesnya, ada aturannya. Tolong tunggu sebentar. Oh, udahlah, nggak usah banyak alasan. Itu mah sama aja namanya nggak becus. Kemudian, apoteker yang mendengar keributan menghampiri kembali asisten apoteker dan berbisik kepada asisten untuk bersabar dan biarkan dia yang memberi penjelasan kepada Ayu dan Bayu. Benar Bapak yang dikatakan asisten saya. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena memang yang berwenang memberi obat apa yang digunakan dan berapa dosis yang digunakan adalah dokter itu sendiri. Jadi diharapkan Bapak atau Ibu tenang karena kami selalu berusaha menghubungi dokter yang bersangkutan. Nanti jika sudah ada jawaban kami akan langsung menyiapkan dan menyerahkan obat kepada Bapak atau Ibu. Jadi mohon bersabar ya Pak. Apoteker berusaha untuk menelpon kembali dokter, tetapi belum juga terhubung dengan dokter. Beberapa saat kemudian, handphone apoteker pun berdering. Terlihat ada panggilan dari sang dokter. Halo, selamat siang dokter. Jadi bagaimana dok untuk resep pasien A terkait dengan dosisnya? Halo, iya Mbak. Itu jadi levofloxacin 500 mg ya. Oh, baik dok. Terima kasih banyak. Maaf sudah mengganggu waktunya. Ya. Setelah menutup telepon, apoteker menghampiri asisten. Mbak, Dokter Friska sudah telepon tadi. Ini antibiotik levofloxacin yang diambilnya adalah 500 mg ya. Nah, kalau gitu kan jelas, Bu. Tulisan dokter nggak jelas, nyusahin aja bacanya. Ya sudah, siapkan obatnya ya. Kemudian kasih ke pasien. Terima kasih. Siap, Bu. Sementara asisten sedang menyiapkan obat, Bayu maju ke loket dan mencari sang asisten. Mbak,
Mbak, mana sih obatnya? Lama betul. Teman saya kasihan nih, udah lemes. Mau buru-buru secara di rumah. Tadi udah nyariin obat 3 macam aja. Sampai sejam saya nunggunya. Perasaan udah sering berobat di sini. Baru kali ini betul payah. Gimana sih pelayanannya? Jangan mentang-mentang teman saya nih pasien BPJS ya. Pelayanannya kok gini? Sabar ya Pak. Bapak lihat nggak tangan saya cuma 2. Lagi dicari obatnya. Jadi sabar. Apoteker yang mendengar kembali keributan langsung keluar menemui asisten. Mohon maaf sebesar-besarnya ya Pak atas keterlambatannya. Staf kami sudah berusaha secepat mungkin untuk menyiapkan obatnya. Mohon maaf sekali lagi ya Pak, sebentar. Obatnya lagi disiapkan. Mbak, udah ketemu belum obatnya? Apa yang belum diambil? Sini saya ambilkan. Oh iya Bu, obat ini sama ini belum ketemu Bu. Kemudian apoteker membantu mencari obat-obatan tersebut. Setelah semuanya obat terkumpul, asisten segera membungkus obat tersebut dan memberikan kepada Bayu. Ini Pak obatnya. Terima kasih. Ya, oke, makasih ya. Bayu segera mengambil bungkusan obat tersebut dan tidak berkata apa-apa. Ayu dan Bayu pergi meninggalkan instalasi farmasi menuju ke lobi.